Pemberantasan korupsi itu akan gagal kalau kekurangan komitmen politik, lack of political will. Ini bisa dicerminkan ancaman revisi Undang-Undang KPK sudah puluhan tahun dilakukan dan berhasil tahun kemarin. Kemudian komitmen itu juga mencakup apakah mempunyai anggaran dan hukum yang memadai, gitu kan. Ketika saya bertanya kepada Pak Timothy ini kan, sebenarnya berantas korupsi itu panjang ya gitu. Jawaban yang dia menarik sebenarnya. Saya hanya butuh 3,5 tahun. Dia bilang. Jadi saya kaget kan, kok cuma 3,5 tahun. Ternyata dia ngasih resep. Resepnya adalah ada 11 poin sebenarnya. Saya sambil loncat-loncat nggak apa-apa ya. Karena saya memang baru datang dari luar kota, saya belum sempat mensistemasikan. Nah, resepnya ini sebenarnya. Jadi dia bilang pemberantasan korupsi itu akan gagal kalau kekurangan komitmen politik, lack of political will. Ini bisa dicerminkan ancaman revisi Undang-Undang KPK sudah puluhan tahun dilakukan dan berhasil tahun kemarin. Kemudian komitmen itu juga mencakup apakah mempunyai anggaran dan hukum yang memadai, gitu kan. KPK sebenarnya di balik ada suksesnya juga mempunyai keterbatasan bahwa kita tidak bisa menangani semua kasus. Kepala dinas pun nggak bisa kita tangkap kalau itu tidak menyangkut penyelenggara negara. Karena kepala dinas bukan penyelenggara negara. Itu istilah hukum misalnya. Kemudian pengurus parpol juga nggak bisa kita tangkap kalau ternyata pengurus parpol tidak merangkap sebagai penyelenggara negara. Jadi murni sebagai pengurus parpol, ketua, sekjen, dia tidak mempunyai jabatan, tidak anggota DPRD atau DPR, maka KPK tidak bisa masuk. Itu banyak sekali ya titik-titik yang nggak bisa masuk. Dan publik memahami bahwa KPK bisa menangani semua. Jadi padahal korupsi itu yang menangani di Indonesia itu ada 3 lembaga dalam konteks kasus. Yang pertama adalah Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan KPK. Kembali pada political will ini, Indonesia punya kelemahan, ternyata naik turun komitmennya. Jadi ketika KPK ini membahayakan secara politik atau membahayakan elitis, maka komitmen itu turun dan justru kadang-kadang melawan balik. Walaupun itu bisa dalam wujud oknum atau segala macam. Yang kedua, gagal kalau lack of resources, kurang sumber daya, anggaran, dan lain, kemudian tidak independen. Nah ini kemarin kita ramai ya dalam revisi Undang-Undang KPK itu. Ada Dewas, ada KPK yang sekarang jadi ASN. Jadi posisi sekarang ASN saya, aparatur sipil negara. Nanti tinggal milih sebagai PNS atau sebagai pegawai kontrak P3K. Nah tentu harapannya kita bisa bekerja seperlayaknya penyidik Singapura atau penyidik di Singapura yang paling tepat. Walaupun penyidik atau lembaga KPK-nya Singapura itu di bawah Perdana Menteri, tapi mereka cukup independen. Jadi biasa mereka menangani menteri, menangani komisioner pertahanan gitu, itu bisa lakukan. Atau bahkan kita bisa melihat bagaimana Taiwan dan Korea Selatan, bagaimana jaksa-jaksanya itu sudah biasa memenjarakan kepala pemerintahan atau mantan kepala pemerintahan. Itu menunjukkan bahwa independensi itu terjadi. Atau FBI segala macam. Jadi dimanai independen itu yang paling bagus gabungan antara strukturnya juga independen, kemudian cara kerja. Tetapi sepertinya untuk KPK ini cara kerja. Walaupun di undang-undang masih berbunyi bahwa KPK adalah lembaga di bawah rumpun eksekutif yang independen dalam menjalankan tugasnya. Kemudian yang keempat, ketika strateginya salah. Nah, strategi salah itu kan kadang-kadang orang beranggapan bahwa sudahlah penindakan waktunya pencegahan. Padahal itu dilakukan secara bersamaan. Kemudian kita melupakan pendidikan. Beruntung saya melakukan kajian di tahun ini sehingga pendidikan menjadi strategi ketiga dalam pemberantasan korupsi. Jadi selain penindakan, selain pencegahan ada strategi pendidikan. Kemudian inadequate law yaitu hukum tidak mencukupi. Tadi sudah saya sampaikan ada berapa undang-undang perampasan aset juga sampai sekarang belum disahkan. Itu penting. Jadi perampasan aset ini kalau dilakukan kita dengan mudah bisa melakukan pembalikan beban pembuktian. Walau itu bisa dilakukan dengan undang-undang pencucian uang. Jadi kalau orang kaya di luar dari profil penerimaannya itu bisa kita proses. Tapi ini memang
rasa-rasanya PPATK sudah merintis ini dan sudah cukup lama belum menjadi perhatian yang serius. Inadequate jurisdiction, private sector, dan election. Jadi Indonesia belum bisa menangani ketika swasta sama swasta korupsi atau kolusi. Kalau di negara lain sudah ditangani itu. Yang keenam adalah termasuk election ini Pak Mardhani. Election ini KPK itu nggak bisa masuk yang saya sampaikan tadi kalau dia juga bukan sebagai penyelenggara negara. Dan aturan di Indonesia itu kan kadang-kadang diakali juga. Ketika sumbangan kepada kampanye itu dibatasi 750 juta atau sekian miliar, ternyata itu hanya berlaku orang yang di luar parpol. Jadi ketika anggota parpol menyumbang, itu unlimited bisa jadi. Nah, kalau saya ingin mengumpulkan dana kampanye yang besar, maka saya kasih kartu anggota ya parpol itu. Kemudian dia menyumbang ke dalam parpolnya sendiri. Itu unlimited. Jadi itu salah satu beberapa hal yang kreatifnya orang Indonesia. Kemudian lack of public credibility, kurang dukungan publik, kepercayaan rendah, lack of coalition, kurang koalisi, korupsi penegak hukum. Ini yang saya bilang tadi di awal. Jadi memang self kritik kepada kita itu memang kalau untuk urusan pejabat tinggi kita sudah relatif berhasil. Tapi untuk penegak hukum rasa-rasanya kita berkali-kali berbenturan. Kemudian lack of professional staff, ketika kita tidak mampu meng-hire profesional. Makanya sistem penggajian KPK itu mirip-mirip swasta. Jadi kenapa mirip swasta? Karena agar mendapatkan pegawai yang profesional. Semoga nanti dengan perubahan ASN ini tetap bisa mempertahankan pegawai yang profesional. Kalau tidak, berbahaya. Kemudian lack of internal control. Jadi ini udah clear ya.